Muridku, kau sudah 5 tahun berada di gunung ini. Kini kau telah mencapai tahap dewa bela diri. Sudah saatnya kau turun gunung untuk mencari keluargamu. Guru, bukankah aku ini yatim piatu? 5 tahun yang lalu, saat guru melewati kota Jiang, guru melihat bakatmu yang luar biasa. Namun, kau selalu ditindas oleh orang lain. Jadi, guru membawamu masuk ke sekte kita, agar kau bisa fokus berlatih. Guru menyegel ingatanmu. Kuharap kau tidak menyalahkan guru. Ternyata aku adalah suami yang menumpang. Kalau dihitung-hitung waktunya, anak perempuanmu juga hampir berumur 5 tahun. Aku punya anak perempuan. Ini adalah token penegak langit. Jika kau menghadapi bahaya saat turun gunung, hancurkan saja token ini. Para penegak langit lainnya dari sekte kita akan segera muncul untuk membantumu. Ingatlah untuk selalu membela keadilan dan menjalankan kehendak langit. Murid laksanakan, guru. Sudah 5 tahun. Dulu, aku tidak punya pilihan. Sekarang, akhirnya aku bisa membahagiakan istri dan anak perempuanku. Lin Xuan, masih punya muka kau kembali ke sini. Istriku, maafkan aku. Dulu aku tidak bermaksud pergi meninggalkanmu. Siapa yang kau panggil istri? Buka matamu lebar-lebar, dan lihat baik-baik siapa aku. Bing Yu, kenapa kau ada di sini? Di mana kakakmu? Kau masih berani menyebut kakakku. Dulu, saat kakakku sedang hamil, kau meninggalkannya dan pergi begitu saja. Sekarang untuk apa kau kembali? Aku kembali untuk menebus kesalahanku padanya. Kakakku sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Kau mau menebus pakai apa? Apa? Meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang sepertimu, brengsek yang membuang istri dan anaknya, sama sekali tidak berhak menanyakan soal kakakku, apalagi menjadi ayahnya Wan Wan. Wan Wan. Kau tidak boleh pergi. Untuk urusan hari ini, kau harus memberiku penjelasan. Kau pikir kau siapa? Asal kau tahu saja ya, suamiku adalah investor di tempat ini. Manajer di sini saja kalau bertemu denganku, harus membungkuk hormat padaku. Kalau kesabaranku habis, aku akan menghajarmu juga. Coba saja sentuh aku kalau berani. Cari mati kau. Beraninya kau memukulku. Tunggu pembalasanku. Sayang, aku dipukul orang. Siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya kau memukul istri Ketua Lei. Aku, Lin Xuan. Oh, ternyata kau menantu tak berguna dari keluarga Su itu. Cepat berlutut dan minta maaf pada Nyonya Lei. Kalau tidak, begitu Ketua Lei datang, riwayatmu pasti akan tamat. Mereka yang menyerang duluan. Lalu kenapa? Bocah sepertinya cuma anak liar yang tak pernah dididik ayahnya. Sama sekali nggak pantas berada di tempat kami. Orang macam kamu. Biar aku lihat. Siapa yang berani mengganggu istriku? Suamiku, cepat balaskan dendamku dan putra kita. Ketua Lei, saya adalah CEO dari grup Su, Su Bingyu. Keluarga Su kalian itu cuma sampah. Hari ini, kalau kalian tidak pada putraku, bersujud dan meminta maaf, aku akan membuat seluruh keluarga kalian terkubur di dalam pilar semen. Entah penderitaan seperti apa yang sudah dialami oleh putriku, mulai sekarang. Aku akan memastikan hutang selama 5 tahun ini ditebus sepenuhnya. Dasar pecundang, bukannya tadi kamu sangat sombong. Kalau berani, coba pukul aku lagi. Bukan cuma berani memukulmu. Aku juga berani membunuhmu. Habisi dia.
Ternyata kamu seorang petarung. Pantas saja berani bersikap sombong. Tapi, hanya dengan kemampuan remehmu itu, belum cukup untuk bertingkah di hadapanku. Ini kekuatan seorang Grandmaster. Suamiku, dia bahkan tidak menyentuhmu. Kenapa kamu malah berlutut? Ini semua gara-gara kamu. Cepat minta maaf pada Master Lin. Master, Berani menyentuh putriku. Kalian pantas mati, senior. Saya yang buta karena tidak mengenali orang hebat. Saya tahu saya salah. Mohon berbelas kasihanlah. Lepaskan keluargaku. Bukannya kamu sadar akan kesalahanmu, melainkan kamu ketakutan. Lin Xuan, apa kamu mau di depan Wan Wan membunuh orang? Enyah kau. Terima kasih, senior. Apa kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu mau membuat Wan Wan memiliki ayah seorang pembunuh? Aku hanya ingin melindungi kalian. Perlindungan yang kamu maksud adalah menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Selama bertahun-tahun ini, saat Wan Wan ditindas, kamu ada di mana? Saat dia sakit, kamu ada di mana? Saat dia menangis mencari ayahnya, kamu ada di mana? Sekarang untuk apa berlagak jadi orang baik di sini? Bing Yu. Menjauh dariku, aku tidak butuh kepedulian palsumu. Paman, apa paman benar-benar ayahku? Wan Wan. Selama bertahun-tahun ini ayah yang salah, membuatmu dan ibu sangat menderita. Apa kamu bisa memaafkan ayah? Kalau ayah menggendong ibu ke mobil, aku akan memaafkan ayah. Baiklah. Pria menyebalkan, lepaskan aku. Suamiku, waktunya makan. Menyebalkan, turunkan aku. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak, sebentar lagi selesai. Sudah selesai. Astaga, ternyata benar-benar sudah tidak sakit lagi. Papa hebat banget. Mama, jangan usir papa pergi. Ya, Ma, aku nggak mau jadi anak tanpa ayah. Papa, jangan pernah tinggalkan aku dan mama lagi, ya. Tenang saja, Wan Wan, papa nggak akan pergi lagi. Papa masakin makanan buat kamu dulu, ya. Dasar brengsek, jangan pikir dengan begini. Aku bakal memaafkanmu. Mama, masakan papa. Wangi banget. Mama cobain deh. Mama nggak mau makan masakannya. Masakan cowok ini, ternyata enak banget. Pantas saja dulu kakak memilih dia. Gimana Ma, enak kan? Masih jauh lebih enak masakan mama. Mama bohong. Padahal masakan papa jauh lebih enak. Dasar pengkhianat kecil, disogok makanan saja langsung luluh. Makasih ya, papa. Pintarnya Wan Wan. Cok ini berani-beraninya, pakai sendok yang sama denganku. Papa. Malam ini aku mau papa dan mama, temenin aku tidur. Wan Wan, sama mama saja ya tidurnya, nggak usah ngerepotin. Cowok brengsek ini. Tapi, teman-teman yang lain, semuanya tidur bareng papa dan mama mereka. Aku juga mau begitu. Baiklah, Wan Wan pergi duluannya. Papa dan mama akan segera menyusul. Kalau begitu, papa dan mama cepat ke sana ya. Jangan salah sangka, aku cuma tidak ingin membuat Wan Wan kecewa. Kalau kau sampai berani melakukan hal yang melewati batas, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Selama beberapa tahun ini, terima kasih sudah bersusah payah menjadi ibu bagi Wan Wan. Tapi bisakah kau memberitahuku, sebenarnya bagaimana Bing Sui meninggal? Seumur hidupku, aku tidak akan pernah memberitahumu. Aku memang ingin membuatmu hidup dalam rasa bersalah untuk selamanya. Jangan-jangan, ada rahasia di balik kematian Bing Sui. Pangeran kecil pun memutuskan untuk pergi bersamanya, mencari jalan pulang ke rumah. Papa, mama bilang,
Selama beberapa tahun ini Papa pergi ke tempat yang sangat jauh untuk mengalahkan orang jahat. Apa itu benar, Pak? Benar sekali. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang jahat yang berani mengganggu kamu dan Mama. Kalau begitu bisakah Papa mengabulkan satu permintaanku? Tentu saja tidak masalah. Papa akan mengabulkan apapun yang kamu mau. Banyak teman-temanku yang punya adik. Papa dan Mama berikan satu adik juga untukku ya, supaya nanti ada yang menemaniku bermain. Ini. Tadi Papa baru saja bilang, akan menuruti apapun permintaanku. Baiklah, Papa berjanji padamu. Sekarang tidurlah. Selamat malam, Papa, Mama. Papa dan Mama harus secepatnya memberiku seorang adik, ya. Namanya juga omongan anak-anak, jangan diambil hati. Cepatlah beristirahat. Baguslah kalau kau sadar diri. Kak Tiger, apa kita kesini untuk mencari bocah itu? Untuk balas dendam? Balas dendam kepalamu. Kalau mau mati, jangan seret aku. Apa-apa dia masih manusia? Master Lin, saya sengaja datang ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Di dalam sini ada 10 juta. Saya mohon kebesaran hati Anda. Lepaskan keluarga kami. Bangunlah. Asalkan kelak kau tidak lagi membiarkan keluargamu berbuat seenaknya. Masalah ini tidak akan kuperpanjang. Kalau Master tidak menerimanya, saya tidak akan bisa tidur tenang malam ini. Berapa banyak yang kau tahu tentang masalah istriku? Saya hanya tahu. Nona besar Su 4 tahun yang lalu bunuh diri dengan melompat dari Hotel Grand Jiangcheng. Selebihnya saya sama sekali tidak tahu. Bunuh diri? Tidak mungkin. Berdasarkan pemahamanku tentang Bing Sui, dia sama sekali bukan orang yang seperti itu. Apalagi saat itu sudah ada Wan Wan. Mana mungkin dia bunuh diri? Master, tenang saja. Saya akan segera menyuruh orang untuk menyelidikinya sampai tuntas. Kalau hasilnya sudah keluar, kujamin kau akan mencapai tingkat Grandmaster. Terima kasih banyak, Master. Papa, kenapa anak-anak lain pakai marga ayah mereka, tapi aku malah pakai marga Mama? Terus, apa yang mereka bilang? Apa sih arti dari menantu numpang itu? Wan Wan, ambil tasmu dan bersiaplah berangkat ke sekolah. Oh. Nanti kau ikut aku pergi bekerja ke perusahaan. Bekerja? Dulu kakakku yang menafkahimu. Sekarang kamu mau aku yang menafkahimu. Di kartu ini ada 10 juta. Mulai sekarang, aku bisa menafkahi kamu dan Wan Wan. Pergi selama beberapa tahun. Bukan cuma belajar berkelahi, tapi juga belajar menipu. Aku tidak berbohong padamu. Cukup. Aku melakukan semua ini bukan untukmu. Tapi aku tidak mau Wan Wan diejek orang. Karena punya ayah yang tidak bertanggung jawab. Kalau kamu tidak mencari pekerjaan yang benar, sekarang juga pergi dari sini. Baik. Aku turuti maumu. Bing Yu, kamu mau aku kerja apa? Bukannya kamu suka berkelahi. Kalau begitu, jadilah satpam. Satpam? Kenapa? Kamu keberatan. Aku bersedia. Aku yang tidak setuju. Pecundang miskin yang besar di panti asuhan. Berani-beraninya mau masuk ke keluarga Su kita. Hajar dia sampai mampus. Kenapa? Dasar sampah tidak berguna. Sudah gagal hidup di luar sana. Jadi mau kembali dan numpang hidup pada wanita. Keputusanku tidak butuh campur tanganmu. Tunggu apa lagi? Cepat lapor sana. Tidak kusangka adik iparku punya sisi galak seperti ini. Sebentar lagi akan ada orang baru ke sana. Hei, bocah, siapapun yang mau masuk tim satpam, harus berlutut dan tunduk padaku. Kamu mau berlutut sendiri, atau perlu aku yang memaksamu berlutut, tunduk padamu? Ide yang bagus. Hajar dia. Bocah, nanti, biarpun lu berlutut, dan manggil gue kakek, gue nggak bakal kasih ampun. Begitu saja aku takluk padamu. Jelek banget suaranya. Selanjutnya.
Kalian ini becus kerja nggak sih? Orang sebanyak ini. Ngurus satu pecundang saja nggak becus. Kau mau apa? Katakan. Gimana sebenarnya Bing Sui bisa mati? Dia bunuh diri lompat dari gedung. Kalau kau tidak jujur, aku habisi kau sekarang juga. Dia beneran bunuh diri. Kalau nggak percaya, tanya saja pada Su Bingyu. Dulu dia yang mengurus jenazahnya. Wakil Direktur Su, Anda tidak apa-apa. Dasar sekumpulan pecundang. Tuan Muda Zhou, si bocah Lin Xuan itu sudah kembali. Bukan cuma dekat dengan Su Bingyu. Dia juga jadi jago banget berantem. Anda harus segera ke sini. Loh, kok macet? Aku tidak lihat apa-apa. Keluar sana. Bukannya kerja jadi satpam yang benar. Ngapain keluyuran ke sini? Aku ke sini cuma mau tanya. Apa Bing Sui benar-benar bunuh diri? Apa ada yang kamu sembunyikan dariku? Yo Ziang, mau apa kamu ke sini? Aku mau apa? Masa kamu belum tahu? Pergi. Bocah. Lu tahu siapa gue? Gue ini tuan muda besar keluarga Zhou. Harga satu batang cerutu ini saja, sudah cukup untuk beli nyawa lu. Tuan muda Zhou, Anda tidak apa-apa, mata lu buta ya? Hajar dia sampai mati. Bocah, ini adalah juara tinju bawah tanah kota Jiangcheng. Hari ini kau pasti mati. Dasar sampah. Bangun dan bunuh dia untukku. Ampun, Master, ampuni nyawaku. Kau jangan macam-macam ya. Kalau tidak, keluarga Su juga tidak akan bisa melindungimu. Kalau aku tidak salah ingat, 5 tahun lalu, kau juga pernah melecehkan Bing Sui. Kau sudah gila. Kalau dia mati, kau juga tidak akan selamat. Cepat lepaskan dia. Su Bingyu, dasar wanita sialan. Aku akan memutus semua jalur pasokan bahan bangunan perusahaan Su. Kalian tunggu saja sampai bangkrut. Gawat, besok adalah konferensi properti. Dengan kekuasaan keluarga Yo. Para pemasok itu pasti. Tidak ada yang berani memasok barang untuk kita. Kalau begitu, nenek pasti akan mencopot jabatanku sebagai CEO. Tenang saja. Ada aku di sini. Selain berkelahi, kau bisa apa lagi? Tahu begini, aku tidak akan membawamu ke perusahaan. Melawan bocah ingusan saja kau tidak bisa menang. Juara tinju omong kosong macam apa kau ini? Tuan muda Zhou, bocah itu setidaknya adalah ahli bela diri tingkat tenaga dalam. Kemampuanku yang seadanya ini, memang hebat kalau melawan orang biasa. Tapi di hadapan ahli bela diri sejati, aku ini bukan apa-apa. Ahli bela diri tenaga dalam. Tuan muda Zhou, ku dengar, Lei Hu dari kamar dagang harimau hitam, berada di puncak tingkat tenaga dalam. Kalau dia yang turun tangan, pasti beres. Bos Hu, saya ingin meminta bantuan Anda untuk membunuh seseorang. Bunuh siapa? Lin Xuan. Lin Xuan. Benar, menantu numpang hidup dari keluarga Su itu. Asalkan Anda membantuku menghabisinya, aku akan memberimu 10 juta. Cuma 10 juta. Kau pikir aku ini pengemis? Kalau begitu, Anda minta berapa? 100 juta. Dan harus dibayar di muka. Lunas dalam 1 kali pembayaran. Sialan. Lei Hu ini benar-benar pasang harga selangit. Tuan muda Zhou, asalkan Lin Xuan mati. Ditambah lagi Anda sudah memutus jalur pasokan barang. Su Bingyu dan perusahaan Su cepat atau lambat akan menjadi milik Anda. Masih takut tidak bisa balik modal 100 juta itu? Masuk akal. Baiklah, aku akan transfer uangnya sekarang. Kuharap Ketua Lei tidak mengecewakanku. Dasar tolol. Mantap. Master,
Baru saja Zhou Ziyang menawar 100 juta untuk menyuruhku membunuh Anda. Uangnya sudah kutransfer ke rekening Anda. Apakah Anda butuh aku untuk menghabisinya? Tidak perlu. Aku akan mengurusnya sendiri. Bagaimana dengan hal yang kusuruh kau selidiki? Mohon Master beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku dengar keluarga Zhou telah bekerja sama dengan seluruh pengusaha bahan bangunan di kota Jiang untuk melawan keluarga Su. Jika Master tidak keberatan, aku akan menyuruh orang menyusun kontrak sekarang dan memasok barang secara gratis untuk perusahaan Su mulai sekarang. Atur saja sesukamu. Wan, ayo makan. Ayah, ibu sedang kesal. Cepat sana bujuk dia. Dia masih pusing memikirkan urusan pemasok. Ini semua kan gara-gara kamu. Sekarang kita kehabisan pasokan barang. Proyek pembangunan sebentar lagi bakal berhenti. Makan dulu saja. Masalahnya sudah beres. Kamu nggak membual sehari saja bisa mati, ya? Ayah, ibu, kalian kok datang? Kalau kami tidak datang, perusahaan ini bisa hancur di tanganmu. Ayah, tenanglah dulu. Aku sedang mencari jalan keluarnya. Memangnya kamu punya cara apa? Keluarga Yo itu adalah penguasa industri material di kota Jiangcheng. Cuma dengan satu perintah mereka. Siapa yang berani mengirim barang ke kita? Ini semua gara-gara kamu, dasar pembawa sial. Dulu kamu kabur. Kenapa tidak mati sekalian saja di luar sana? Masih punya muka untuk pulang ke sini. Kamu mau bikin aku melepuh, ya? Dasar tidak berguna. Cepat sana sikat toiletnya. Dasar pecundang. Nyalimu besar sekali, ya. Berani-beraninya kamu memukul Tuan Muda Zhou. Sekarang juga pergi temui Tuan Muda Zhou. Sujud dan minta maaf padanya. Lalu angkat kaki dari keluarga Su. Ayah, Lin Xuan memang memukul Yo Ziyang. Tapi dia yang berulang kali melecehkanku. Memangnya apa kurangnya Tuan Muda Yo untukmu? Kalau saja dari awal kamu ikut Tuan Muda Yo, mana mungkin pasokan kita diputus? Meskipun aku harus mati, aku tidak sudi menikah dengannya. Dasar anak kurang ajar. Sudah berani melawan, ya? Aku sudah cukup bersabar denganmu. Beraninya kau, dasar pecundang. Beberapa tahun tidak bertemu, kau sudah mulai bertingkah ya? Sepertinya kau minta dihajar lagi. Nenek, kumohon, jangan pukul ayah. Bocah sialan, siapa yang kau panggil nenek? Cari mati kau. Beraninya kau memukulku, dasar tidak berguna. Untuk apa kau diam saja di situ? Cepat beri dia pelajaran. Istriku. Bocah ini, entah dari mana dia belajar bela diri. Bahkan juara tinju saja tidak bisa mengalahkannya. Mana mungkin aku bisa melawannya? Jika kalian bukan orang tua Bing Sui, kalian pasti sudah mati sekarang. Awas kau ya, urusan kita belum selesai. Tatapan matanya mengerikan sekali. Selama beberapa tahun ini, apa sebenarnya yang telah dia alami? Aku juga akan datang ke konferensi besok. Aku ingin lihat seberapa hebat kemampuan keluarga Zhou. Sekarang kita hanya bisa melihat perkembangan situasinya. Kakak ipar, mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Mohon bimbingannya ya. Su Minghui, dasar pengkhianat tidak tahu diuntung. Lin Xuan, Tuan Muda Zhou, bukannya Anda sudah menyuruh Kak Hu untuk menghabisi bocah ini? Mungkin Kak Hu terlalu sibuk, jadi belum sempat bertindak. Tuan Muda Zhou, bocah ini sudah bukan bagian dari keluarga Su lagi. Anda bebas melakukan apa saja kepadanya. Benar, Tuan Muda Yo. Kami sudah setuju. Kami sudah sepakat menikahkan Bing Yu denganmu. Kau adalah menantu yang kami akui. Aku bilang sekali lagi. Walaupun aku harus mati, aku tidak akan pernah sudi menikah dengan bajingan ini. Ini bukan keputusanmu. Pernikahan dengan keluarga Yo ini, aku yang merestuinya. Siapapun yang menentang, angkat kaki dari keluarga Su. Nenek, tujuan Yo Ziyang yang sebenarnya sama sekali bukan untuk menikahiku, tapi untuk menguasai seluruh keluarga Su. Bing Yu, jangan bicara sembarangan. Tuan Muda Zhou itu orang yang jujur dan baik. Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Bing Yu, jangan melawan lagi. Aku pasti akan sangat memanjakanmu. Sepertinya pelajaran yang kuberikan sebelumnya masih belum cukup untukmu. Menantuku, kau tidak apa-apa.
Tunggu pembalasanku. Aku akan menelepon Bang Hu sekarang juga. Tidak usah repot-repot. Bang Hu. Cepat bantu aku habisi dia. Sialan, kau yang akan kuhabisi duluan. Bang Hu. Apa maksudmu? Beraninya kau mencari masalah dengan Master Lin. Aku tidak menghajarmu sampai cacat di tempat. Itu sudah cukup memberi muka pada keluarga Zhoumu. Apa? Master Lin. Bang Hu, apa kau tidak salah orang? Dia itu cuma menantu benalu yang tidak berguna. Mana mungkin? Dia adalah master yang kau maksud. Memangnya kau ini siapa? Berani sekali meragukan identitas Master Lin. Berani bicara satu patah kata lagi, biar kupotong lidahmu. Tuan Lin, ini dari kamar dagang harimau hitam kami, kontrak pasokan barang untuk grup Su, tolong terimalah ini. Silakan lihat, apakah Anda puas? Ini. Untukku. Benar. Mulai sekarang, kamar dagang harimau hitam akan memasok barang ke grup Su secara gratis. Barang. Gratis. Lei Hu, kau sungguh demi menantu benalu ini, sampai mau melakukan bisnis rugi seperti ini. Seret dan lemparkan orang ini keluar. Tunggu. Apa yang mau kalian lakukan? Kakiku. Terima kasih, Ketua Lei. Terima kasih banyak, Ketua Lei, karena telah menyelamatkan keluarga Su dari kehancuran. Keluarga Su sangat berterima kasih. Apa hubungannya kontrak ini dengan keluarga Su kalian? Lin Xuan, ucapanmu itu salah. Bagaimanapun juga, kau ini menantu keluarga Su. Semua milikmu adalah milik keluarga Su juga, kan? Bukankah selama ini, kalian tidak pernah menganggapku sebagai menantu? Kenapa sekarang, malah mencoba cari muka denganku? Kau apa? Beraninya kau, menunjuk-nunjuk Tuan Lin. Lin Xuan, karena kau masih mau menggunakan kontrak itu untuk membantu keluarga Su. Itu artinya Bing Sue masih ada di hatimu. Kalau begitu, tinggalkan kontrak itu. Aku izinkan kau kembali ke keluarga Su. Kembali ke keluarga Su? Bukankah tadi kau mau mengusir Bing Yu dari keluarga? Apa sebenarnya maumu? Gampang. Kalau mau kontrak ini, berlutut dan minta maaflah pada Bing Yu. Kurang ajar, Lin Xuan, kau benar-benar durhaka. Sialan. Kau pikir aku cuma menyuruh nenek tua ini? Kalian semua juga. Semuanya berlutut dan minta maaf. Nenek tua. Tanpa kontrak ini, proyek keluarga Su kalian pasti berhenti besok. Kalau denda pelanggarannya turun, paling tidak beberapa ratus juta. Saat itu tiba, kalian tunggu saja sampai bangkrut. Di beberapa ratus juta. Ibu, keluarga Su kita tidak boleh hancur. Kalau keluarga Su tamat, bagaimana aku bisa hidup? Lin Xuan, kau sungguh licik. Jangan banyak omong, berlutut. Atau keluarga Su bangkrut. Bisnis keluarga Su selama 3 generasi, hari ini malah harus berlutut mengemis. Aku malu pada para leluhur. Baiklah. Aku berlutut. Ingat-ingat lagi, tadi nenek tua ini mau mengusirmu dari keluarga Su. Dan memaksamu menikah dengan Zhou Ziyang. Dan juga kalian. Ibu. Cepat berlutut. Apa kalian mau keluarga Su bangkrut? Sekarang kau sudah puas. Masih belum cukup. Kau mau apa lagi? Aku mau nenek tua ini segera turun dari jabatannya. Serahkan seluruh saham kepada Bing Yu. Biarkan Bing Yu yang menjadi direktur utama. Kau benar-benar mengambil kesempatan dalam kesempitan. Saham grup Su, mana bisa kau rebut hanya dengan sepatah kata? Ibu, jangan setuju. Su Zhenbang. Ini kelakuan menantu kesayanganmu. Berani-beraninya dia mengincar harta keluarga Su. Kalau Bing Yu yang menguasai saham, bukankah perusahaan itu akan jadi milik keluarga kita seutuhnya? Adik kedua, sahamnya diberikan kepada Bing Yu, bukan kepada menantuku. Kalau dia yang mengendalikan perusahaan,
Dia kan tetap anggota keluarga Su. Kenapa kau begitu perhitungan? Omong kosong. Jangan kira aku tidak tahu. Apa yang ada di otak kalian? Ibu, perusahaan ini kan milik ibu. Jangan diserahkan kepadanya. Lin Xuan, kau benar-benar mau bertindak sekejam ini. Kalian sendiri yang mencari gara-gara. Ibu. Nona Su, Wan Wan pingsan. Nona Su, kondisi Wan Wan sama seperti sebelumnya. Dia tiba-tiba pingsan. Sebenarnya apa yang terjadi? Sejak lahir, Wan Wan sudah mengidap penyakit jantung bawaan. Dia sudah berulang kali pingsan. Ternyata Wan Wan selama ini sangat menderita. Direktur Zhao, bagaimana kondisi Wan Wan? Apakah sudah stabil? Kali ini berbeda dari sebelumnya. Saat dibawa ke sini, dia sudah mengalami gagal jantung. Direktur Zhao, Anda kan pakar paling terkemuka di kota Jiang. Untuk bagian bedah jantung, tolong, Anda harus menyelamatkannya. Dia masih sangat kecil. Sudah tidak bisa diselamatkan. Sebaiknya kalian persiapkan pemakamannya. Tidak, Wan Wan, bangun sayang. Ibu ada di sini, Wan Wan. Wan Wan. Bing Yu, jangan panik. Wan Wan masih bisa diselamatkan. Omong kosong apa kau ini, anak muda? Tidakkah kau lihat detak jantungnya sudah berhenti? Kecuali ada dewa yang turun tangan, tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Kalau aku bilang bisa, berarti bisa. Cepat bangun. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh pasien? Nanti kalau rumah sakit mengeluarkan laporan kematiannya, kalian pihak keluarga yang harus menanggung akibatnya. Kau sudah gila. Kau sudah gila ya? Wan Wan sudah meninggal. Bisa-bisanya kau tidak membiarkannya tenang. Aku sedang menyelamatkan Wan Wan. Aku sudah puluhan tahun menjadi dokter. Tapi belum pernah melihat cara pengobatan macam ini. Kau belum pernah melihatnya, bukan berarti itu tidak ada. Hah? Apa? Astaga. Ini mana mungkin? Padahal tadi sudah jelas-jelas, layarnya menunjukkan detak jantungnya berhenti. Oh, aku mengerti sekarang. Pasti peralatannya yang rusak. Dan kebetulan saja kau yang sedang menyentuhnya. Aku malas menjelaskan pada dokter gadungan sepertimu. Bocah, jangan sombong kau. Sekalipun detak jantungnya kembali, terus kenapa? Toh dia juga belum sadar. Enyahlah. Awas saja kau. Akan ada saatnya kau memohon padaku. Lin Xuan. Bagaimana keadaan Wan Wan sekarang? Tadi aku menggunakan energi Qi untuk menstabilkan denyut nadinya secara paksa. Sementara waktu, nyawanya bisa terselamatkan. Lalu, apakah ada cara untuk menyembuhkan Wan Wan sepenuhnya? Jika ingin menyembuhkannya sampai tuntas, kita harus menemukan bahan obat utamanya, yaitu begonia 9 hati. Begonia 9 hati. Master Lin. Paviliun Tianyi milik Tabib Sakti Li hari ini sedang mengadakan acara lelang tanaman obat langka. Sepertinya di sana ada obat yang Anda butuhkan, yaitu begonia 9 hati. Tabib Sakti Li. Benar sekali, dia adalah tabib sakti nomor 1 di kota Jiangcheng kita. Li Pingan. Li Pingan. Jika ingin menguasai bela diri, kau harus memahami kungfu. Apa itu kungfu? Kungfu adalah keahlian yang terus diasah, seiring berjalannya waktu. Masih berani menangkis? Ayo, teruskan latihanmu. Kakak senior, aku benar-benar sudah tidak sanggup lagi. Dasar sampah, memangnya kau ini bisa apa? Kakak senior, aku ingin berhenti belajar bela diri dan jadi tabib saja. Tolong lepaskan aku. Dasar bodoh, kau memang tidak bisa diajari. Enyah dari sini. Tidak kusangka, adik seperguruan ternyata ada di Jiangcheng juga. Aku jadi ingin lihat, sehebat apa ilmu pengobatan yang selama ini dia pelajari. Master Lin. Untuk menghadiri pelelangan di Paviliun Tianyi, Anda wajib membawa undangan ini agar bisa masuk.
Buku jurus bela diri ini, kuberikan sebagai hadiah untukmu. Terima kasih banyak, Master. Semua tanaman obat di Paviliun Tianyi dipastikan tak ternilai harganya. Kita mau cari uang sebanyak itu dari mana? Master, di dalam sini ada 100 juta. Tolong, Master harus menerimanya. Tidak perlu. Guru Bai, tolong bantu aku menjaga Wanwan. Nona Su, tenang saja. Paviliun Tianyi memang sehebat rumor yang beredar. Biasa saja, tuh. Kamu bicara omong kosong apa? Kalau bukan karena ada undangan, pintu masuk Paviliun Tianyi saja tidak akan bisa kita lewati. Sejak dulu aku sudah ingin mengundang tabib Dewali untuk mengobati penyakit Wanwan. Sayangnya dengan status keluarga Su, kalian masih belum pantas. Oh, iya. Sombong sekali dia. Siapa yang berani bergosip soal tabib Dewali? Cari mati, ya. Ternyata kamu si menantu benalu ini. Ini adalah Paviliun Tianyi. Mana pantas tempat ini untukmu? Kalau kamu saja bisa, kenapa kami tidak boleh? Apa keluarga Su kalian pantas disandingkan dengan keluarga Zhou milikku? Lihat ini, tidak. Tabib Dewali yang turun tangan. Kakiku langsung sembuh hanya dengan 3 jarum. Berisik. Asal tahu saja, ini Paviliun Tianyi. Dilarang berkelahi di sini. Berani memukul artinya kamu cari mati. Jangan gegabah. Pukul saja. Coba saja pukul aku kalau berani, dasar pengecut. Berani sekali kamu memukulku. Paviliun Tianyi tidak akan melepaskanmu. Berani berbuat onar di Paviliun Tianyi milikku. Ya, benar-benar cari mati. Pengurus Jiang, cepat habisi dia. Kamu sedang mengajariku cara bekerja. Tangkap dia. Ah! Suruh Li Pingan keluar menemuiku. Beraninya menyebut nama ketua secara langsung, cari mati kau. Siapa yang mencariku? Ketua, maafkan ketidakbecusan bawahan ini, yang telah membuat malu Paviliun Tabib Surgawi. Kak, Tabib Dewali. Bocah ini berani berbuat onar di Paviliun Tabib Surgawi, dan memanggil nama Anda secara langsung. Jelas-jelas dia tidak menganggap Anda sama sekali. Anda tidak boleh melepaskannya begitu saja. Jelas-jelas kau yang cari masalah duluan. Malah kau yang memutarbalikkan fakta. Bagaimanapun juga, aturan Paviliun Tabib Surgawi adalah dilarang berkelahi. Kau berani melanggar. Aturan yang dibuat langsung oleh Tabib Dewali. Hari ini, bahkan jika dewa yang datang, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Camkan kata-kataku. Adik seperguruan. Hebat sekali lagamu ya. Adik. Aturan konyol macam apa itu? Aturan kakak seperguruanku barulah aturan yang sesungguhnya. Asalkan dia senang. Sekalipun dia menghancurkan Paviliun Tabib Surgawi ini, aku akan membiarkannya dengan senang hati. Tabib Dewali, Anda memanggilnya apa? Hormatku pada kakak seperguruan, terimalah sujud dari adikmu ini. Jangan-jangan dia adalah kakak seperguruan tak tertandingi yang sering dibicarakan ketua. Adik seperguruan, sujudmu ini tidak berani kuterima. Kau kan sangat terkenal. Sebagai ketua Paviliun Tabib Surgawi, apa perlu aku yang bersujud padamu? Ah, kakak. Aku yang salah, tolong jangan marah. Tabib Dewali. Apa Anda tidak salah? Dia itu cuma menantu benalu di keluarga Su. Mana mungkin dia? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menghina kakak seperguruanku. Hah? Adik seperguruan. Ternyata kau benar-benar menyembuhkan siapa saja, ya? Padahal aku yang sudah mematahkan kakinya. Ah. Mohon jangan marah, kakak seperguruan. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Tabib Li Anda mau apa? Jika aku bisa menyembuhkanmu, aku juga bisa menghancurkanmu. Kakak seperguruan, dengan begini, apa kau sudah puas? Sudahlah. Hari ini aku datang untuk mencari teratai hati 9. Untuk apa kakak seperguruan mencari teratai hati 9? Menyelamatkan nyawa. Orang yang ingin diselamatkan oleh kakak seperguruan, pastilah bukan orang sembarangan. Aku akan segera ikut denganmu, Kak. Lin Xuan, siapa kau sebenarnya? Lin Xuan.
Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Nona Su, siapa orang ini? Wah, wah, Anda pasti kakak ipar, kan? Kakak ipar? Bukan, aku bukan istrinya. Oh. Astaga, ternyata Anda kakak ipar yang asli. Kakak seperguruan, kau dan kakak ipar, ternyata sudah punya anak sebesar ini. Hebat juga kau, Kak. Kau salah paham, aku bukan. Halah, masih saja mengelak. Sekali lihat saja aku sudah tahu, bentuk wajah dan mata anak ini, benar-benar mirip dengan kakak ipar. Kakak seperguruan, pintar sekali kau merahasiakan ini, rapi banget, ya, jangan bicara sembarangan. Dia ini adik kembar kakak iparmu. Kakak iparmu itu sudah tiada. Apa, sebenarnya apa yang terjadi? Nanti saja ku bahas, kita selamatkan keponakanmu dulu. Dokter Hebat Li, bagaimana keadaan Wan Wan? Kakak ipar, bukan, Nona Su. Wan Wan memiliki kelainan jantung bawaan. Kondisinya sangat lemah. Kalau bukan karena pukulan tenaga dalam kakak seperguruanku, yang terus menyambung nyawanya, anak ini pasti tidak akan bertahan sampai detik ini. Berhenti bicara omong kosong. Cepat selamatkan dia. Hentikan. Siapa kau? Siapa yang mengizinkanmu melakukan akupuntur di sini? Dari mana kalian membawa dokter gadungan ini? Kalau sampai ada nyawa yang melayang, pihak rumah sakit tidak akan bertanggung jawab. Direktur Zhao, beliau ini adalah dokter hebat, Li Ping An. Kau mau membodohiku? Tokoh sehebat Dokter Li. Mana mungkin bisa kalian undang kemari? Kau kenal Dokter Hebat Li? Tentu saja. Aku ini adalah murid dari Dokter Hebat Li. Sejak kapan aku punya murid kurang ajar sepertimu? Beraninya kau memakiku. Memangnya kenapa kalau ku maki? Dokter Hebat Li? Siapa yang memberimu keberanian untuk menyamar sebagai muridku? Dokter Hebat Li, kedepannya saya sungguh tidak akan berani lagi. Saya mohon, Dokter Hebat Li, ampuni saya kali ini saja. Mari pergi. Terima kasih banyak, Dokter Dewa Li. Ayah, ibu. Aku pikir, aku tidak akan pernah melihat kalian lagi. Wan Wan jangan takut. Ayah dan ibu akan selalu ada di sini. Ibu, aku mengantuk sekali. Kakak senior, jangan khawatir. Bawaan lahir Wan Wan mengalami cacat jantung yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun. Sekarang aliran darahnya tiba-tiba kembali normal, membuat jantungnya sedikit tidak stabil. Dia akan pulih setelah istirahat beberapa hari. Guru Bai, benar-benar terima kasih banyak. Kalau saja kamu tidak tepat waktu membawa Wan Wan ke rumah sakit, akibatnya pasti sangat fatal. Tuan Lin terlalu berlebihan. Ini sudah menjadi tanggung jawabku. Lagi pula, aku juga sangat menyukai anak ini, Wan Wan. Aku juga suka Guru Bai. Dan juga ibu. Kakak senior, kamu masih bilang, dia bukan kakak ipar. Wan Wan memanggilmu ayah, dan memanggil kakak ipar dengan sebutan ibu. Tutup mulutmu. Oh iya, kakak senior. Kakak senior pertama juga ada di kota Jiang. Aku akan tidur di luar. Tidak apa-apa, tidurlah di sini saja. Jangan berpikir macam-macam. Kalau terjadi sesuatu pada Wan Wan malam ini, kebetulan ada kamu di sini. Baiklah. Ayah dan ibu berat sekali. Ibu, kamu menindihku. Aku sampai susah napas nih. Wan Wan, Mama tidak sengaja. Tidak apa-apa, aku maafin Mama kok. Wah, ini sih benar-benar memalukan. Happy day. Hari ini Mama ada acara reuni sekolah. Jadi tidak makan di rumah ya. Asyik,
Kalau Mama tidak makan, biar aku saja yang makan semuanya. HMPH, dasar anak manis. Sia-sia saja Mama sayang padamu. Biar aku yang mengantarmu. Wan di rumah ya, makan yang pintar. Iya. Tidak kusangka, kau menyetir dengan sangat tenang. Menjadi satpam sungguh menyia-nyiakan bakatmu. Begini saja, mulai sekarang, jadilah sopir pribadiku. Gajimu akan kubayar 2 kali lipat. Baik, bos, aku akan menunggumu di luar. Bingyu, ayo, duduklah. Yang lainnya kemana? Mereka mendadak mengabari, kalau mereka terjebak macet dan akan terlambat. Aku dengar-dengar, kakak iparmu yang benalu itu, sudah kembali lagi ya? Apa maksudmu? Dia bahkan tinggal serumah denganmu. Bukannya tindakanmu itu bodoh. Kalau kau dan pria itu, sampai terlibat suatu hubungan, apa yang akan dipikirkan Tuan Muda Yo nanti? Cukup. Yo Jiang itu cuma pria brengsek. Kalau kau berani menyebut namanya lagi, aku akan pergi dari sini sekarang juga. Iya? Iya? Baiklah. Aku tidak akan membahasnya lagi. Oke, lihat dirimu. Bercanda sedikit saja sudah marah. Ayo minum. Anggap saja gelas ini sebagai permintaan maafku. Kau tega membiusku. Su Bingyu, jangan salahkan sahabatmu ini karena kejam. Ini semua atas perintah Tuan Muda Yo. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan hatimu, dia tetap akan mendapatkan tubuhmu. Jangan lupa imbalan untukku, ya. Terima kasih, Tuan Muda Yo. Aku bahkan sengaja menambah dosisnya. Anda lihat sendiri, sekarang dia sudah tidak bisa menahan diri lagi. Kerja bagus. Yo Jiang, dasar kau brengsek. Makilah terus. Semakin kau marah, aku semakin bergairah. Lin Xuan tidak akan mengampunimu. Asal kau tahu, ini adalah master dari keluarga Zhou. Lebih baik kalau Lin Xuan tidak datang. Tapi kalau dia berani muncul, hari ini akan menjadi hari kematiannya. Bingyu, dengarkan nasihat sahabatmu ini. Lebih baik kamu pasrah. Dan turuti saja Tuan Muda Yo. Aku tidak sudi punya teman sepertimu. Dikasih cara halus malah minta cara kasar. Kau benar-benar cari mati. Lin Xuan. Kebetulan sekali kau datang. Hari ini, aku akan membuat perhitungan untuk semua dendam kita. Kau pikir kau hebat? Dengan adanya master keluarga Zhou di sini, cukup dengan satu jari, dia bisa meremukanmu. Beraninya merusak kesenangan Tuan Muda Zhou. Cari mati kau. Paman Sun, biarkan dia hidup. Aku ingin dia melihat saat aku bersenang-senang dengan adik iparnya. Tenang saja, Tuan Muda Zhou. Hanya segini. Paman San, maksudku. Hajar dia sampai setengah mati, bukan menyuruhmu mengalah padanya. Terlalu lemah. Bagaimana kau bisa sekuat ini? Kau berani menghancurkan fondasi kultivasi Mahaguruku. Bagaimana mungkin? Bahkan seorang Mahaguru pun bukan tandinganmu. Dasar sampah. Bocah. Berlutut sekarang. Atau kalau tidak, Su Bingyu akan tamat riwayatnya sekarang juga. Ah. Sekarang bagaimana? Ampuni nyawaku. Aku tidak akan berani lagi. Sudah terlambat. Kau berani menghabisi Tuan Muda Yo. Bocah sialan.
Keluarga Zhou tidak akan melepaskanmu. Kembalilah dan sampaikan pada kepala keluarga Zhou. Jika berani mengusik keluargaku lagi, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Zhou. Sekarang giliranmu. Jangan habisi aku. Asalkan kau mengampuniku, aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Panas-panas sekali. Racun gairah ini kuat sekali. Bing Yu, jangan bergerak. Biar aku yang mengeluarkan racunnya. Tolong aku. Lin Xuan, beraninya membunuh putraku. Kau harus membayar nyawa putraku. Tolong pertimbangkan lagi, Tuan Besar. Kekuatan Lin Xuan itu, aku bahkan tidak bisa menahan satu serangannya. Kalau tingkat Master saja tidak cukup, maka kita gunakan Grandmaster. Maksud Tuan Besar, Chen Tai dari grup Qiang Seng. Benar, Chen Tai sudah mencapai tingkat akhir Grandmaster. Membunuh Lin Xuan akan semudah membalikkan telapak tangan. Tapi, Chen Tai itu orang yang licik. Mana mungkin dia mau turun tangan untuk kita? Keluarga Su itu sudah mencari masalah dengan Qiang Seng. Chen Tai pasti akan bertindak dengan sendirinya. Bing Yu, dengarkan penjelasanku. Kamu tahu sendiri kan bagaimana situasinya saat itu. Apalagi yang perlu dijelaskan. Pikiranku saat itu sedang kacau karena obat itu. Tapi kamu sadar sepenuhnya. Apa kamu tidak bisa menggunakan cara lain? Aku juga maunya begitu. Tapi waktu itu kamu sama sekali tidak memberiku kesempatan. Cukup. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Jangan sentuh aku. Jangan ikuti aku. Papa bertengkar dengan Mama? Tidak, sayang. Aku bisa melihatnya tahu. Papa, cepat bujuk Mama sana. Wan, makanlah yang pintar ya. Presdir Su. Gawat, warga desa Mang melakukan protes massal soal penggusuran. Situasinya sudah hampir tidak terkendali. Aku akan segera ke sana. Wan main sendiri dulu di rumah ya. Papa pergi bantu Mama dulu, oke. Ayah, cepat sana bujuk ibu. Warga sekalian. Selama kita bersikeras tidak mau digusur, nanti uang kompensasi pembebasan lahannya, bahkan bisa naik lebih dari 3 kali lipat. Li Hongwei. Uang kompensasi yang diberikan keluarga Su sudah yang paling tinggi di kota ini. Jadi orang jangan terlalu serakah. Dasar bocah perempuan tengik, tahu apa kau? Sana minggir. Keluarga Su sejak awal sudah menjelaskan soal uang kompensasi ini dengan sangat jelas. Kau menghasut warga untuk membuat keributan di sini. Pada akhirnya yang akan rugi adalah kepentingan kita bersama. Dasar pengkhianat. Hentikan. Guru Bai. Kenapa Anda ada di sini? Nona Su. Saya juga warga desa Mang. Kenapa Anda datang sendirian? Cepat pergi dari sini. Li Hongwei itu nekat. Dia bisa melakukan hal gila apa saja. Kedatanganku ke sini justru untuk menyelesaikan masalah ini. Hei, Katakanlah, berapa banyak uang yang kau mau? Bos Su memang lugas. Kalau begitu, aku juga tidak akan minta banyak-banyak. Dari jumlah uang penggusuran yang awal, cukup kalikan 3 saja. Li Hongwei, kau benar-benar memeras kami. Warga desa Mang kalian, kan, sejak awal sudah menandatangani surat persetujuan penggusuran itu. Ketentuan kesepakatan bersama poin 1. Kesepakatan kedua belah pihak poin 2.3, sekarang kau mau mengelak. Pihak pertama, pemerintah kota Jianghe. Sekarang sudah tidak ada, kan? Percuma saja walaupun kau merobek kontraknya. Aku tidak mungkin menyetujui permintaanmu itu. Kalau begitu untuk apa kau banyak omong? Kalau kau berani sentuh aku lagi,
Aku akan lapor polisi. Hai, manis. Sudah dikasih hati malah melunjak. Dasar cari mati. Untuk apa kau kemari? Aku mengkhawatirkanmu. Bocah sialan, beraninya kau memukulku. Kau tidak tahu siapa bosku, ya? Jangan ngelunjak kau. Enyahlah. Terus kenapa kalau aku ngelunjak? Kau tahu kenapa kelompok kami Dikenal sangat nekat. Hah. Habislah riwayatmu. Aku ini anak buah Bos Qiang. Bos Qiang. Aku jadi penasaran seberapa hebat bosmu itu. Kau benar-benar cari mati. Bos Qiang. Tolong aku. 8. Dia itu Gao Qiang dari grup Qiangsheng. Benar sekali. Bos Qiang adalah petarung tingkat Grandmaster. Bersiaplah untuk mati kalian berdua. Tuan Lin, sebaiknya Anda cepat pergi dari sini. Grup Qiangsheng di kota Jiangcheng ini sangat berkuasa dan tak tersentuh. Mereka bisa berbuat semaunya. Siapapun yang berani melawan mereka pasti akan berakhir tragis. Tak tersentuh, ya. Sepertinya penguasa di kota Jiangcheng ini sudah saatnya diganti. Ajal sudah dekat, masih saja berlagak. Tunggu sampai Bos Qiang tiba. Aku ingin lihat bagaimana kau akan menangis memohon ampun. Plat Su A, 8, 5, 8, 8, 8. Gawat. Beraninya kau memukul anggota grup Qiangsheng. Kau sudah bosan hidup, ya? Jangan galak-galak begitu. Semuanya kan bisa dibicarakan baik-baik. Kak Qiang. Bocah ini patahin tanganku. Kakak harus bela aku. Kawan. Aku, Gao Qiang, di kota Jiang ini, sudah malang melintang bertahun-tahun, dan aku selalu menjunjung tinggi keadilan. Kau mematahkan tangan saudaraku. Bukannya kau harus kasih aku penjelasan. Hahaha. Nggak usah banyak omong kosong. Kalau nggak terima, maju sini. Kak Qiang, bocah ini jelas-jelas meremehkanmu. Sepertinya, Gao Qiang di kota Jiang ini sudah terlalu lama merendah. Sampai-sampai, kroco macam apapun, berani cari gara-gara di depanku. Bocah. Di kehidupan selanjutnya, ingat. Buka matamu lebar-lebar. Cuma segini beraninya pakai nama grup Qiangsheng. Boleh juga. Sepertinya, kalau hari ini aku nggak turun tangan langsung, urusannya nggak akan kelar. Tunggu. Master Lin. Cuma kroco macam Gao Qiang, Anda tak perlu turun tangan. Biarkan bawahanmu ini yang membereskannya. Lei Hu, bisa-bisanya dia bersikap setunduk itu di depan bocah ini. Ketua kamar dagang harimau hitam yang hebat. Malah rela jadi anjing suruhan orang. Kalau Paman Tai tahu, mau ditaruh di mana mukamu itu? Hah, kalau aku menghargainya, aku akan panggil dia Paman Tai. Tapi kalau tidak, aku kirim dia ke liang lahat. Cuma level tenaga dalam rendahan, berani-beraninya bersikap kurang ajar. Dasar tukang jual ikan bau. Kau. Sejak kapan kau berhasil naik ke tingkat Mahaguru? Ini semua berkat ilmu bela diri yang diberikan oleh Tuan Lin. Mulai sekarang, nyawaku ini sepenuhnya milik Tuan Lin. Hei tukang ikan, berani-beraninya kau mencari masalah dengan Tuan Lin. Kau benar-benar sudah bosan hidup ya? Aku ini anak buah Paman Tai. Coba saja sentuh aku kalau berani. Kau berani melumpuhkanku. Paman Tai itu seorang mahaguru agung. Bersiaplah untuk mati. Kenapa malah melamun? Ayo cepat pergi dari sini. Bing Yu. Soal kejadian kemarin, kau sudah tidak marah padaku. Dalam situasi gawat begini, kau masih sempat-sempatnya membahas itu.
Kalau tidak segera pergi, kita akan terlambat. Tenang saja, Mahaguru Agung kelas teri itu, bahkan tidak pantas sama sekali, untuk menjadi lawanku. Anak muda zaman sekarang sungguh, sangat tidak tahu batasan diri. Ayah angkat. Tutup mulutmu. Aku tidak punya anak angkat sampah sepertimu. Masih sangat muda tapi punya tingkat kekuatan sehebat ini. Kau benar-benar bibit yang unggul. Kudengar kau ini yatim piatu. Kebetulan sekali aku tidak punya anak. Asal kau mau berlutut dan memanggilku ayah angkat, aku akan menerimamu sebagai anak, serta memberikanmu posisi di grup Qiangsheng sebagai manajer umum. Ayah angkat, mana boleh begitu? Kau berani mengajariku? Menyuruhku berlutut dan memanggilmu ayah. Dasar tua bangka, berani sekali kau bermimpi. Benar-benar tidak tahu diuntung. Ingin menyentuh Master Lin. Hadapi aku, Lei Hu, lebih dulu. Master Lin, bawahanmu ini tidak becus. Tidak masalah. Lin Xuan, jangan memaksakan diri. Hari ini akan kutunjukkan padamu. Kengerian dari seorang Grandmaster. Bagaimana mungkin? Di seluruh kota Jiangcheng, hampir tidak ada orang yang sanggup menahan satu pukulan paman besar. Monster macam apa kau ini? Hanya dengan kemampuan payah kalian ini, sama sekali bukan tandingan Master Lin, meski beliau hanya memakai satu tangan. Kau berada di puncak Grandmaster. Puncak Grandmaster. Padahal usianya masih sangat muda. Tapi kekuatannya bisa sehebat ini. Puncak Grandmaster. Satu langkah lagi di atasnya, itu adalah tingkat dewa bela diri. Di seluruh negara Xia, hanya ada segelintir dewa bela diri. Jangan-jangan dulu dia memang tidak berniat meninggalkanku. Apa kau benar-benar ingin menghabisi kami semua, meskipun aku sudah tua? Tapi di kota Jiangcheng ini, ada banyak rekan yang masih segan padaku. Jika kau berani membunuhku, seluruh kota Jiangcheng tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu, biar kutanya padamu. Istriku, Su Bingsui, bagaimana sebenarnya dia meninggal? Soal istrimu itu, kau tidak berhak menanyakannya. Katakan, atau kubunuh kau sekarang juga. Aku hanya tahu. Kematian istrimu ada hubungannya dengan keluarga Yo. Selain itu, aku tidak tahu apa-apa lagi. Keluarga Zhou lagi. Lin Xuan, kamu jangan gegabah. Keluarga Yo sudah mengakar kuat di kota Jiang. Mereka bukan orang yang bisa diremehkan. Hari ini adalah hari kehancuran keluarga Zhou. Siapa kau? Enya. Bocah ini ternyata belum mati. Jangan-jangan si tua bangka centai itu tidak turun tangan. Atau jangan-jangan, bahkan seorang Grandmaster pun tidak bisa mengalahkannya. Bocah, kau telah membunuh putraku. Beraninya kau menerobos masuk ke kediaman keluarga Zhou. Hari ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Aku tahu kekuatanmu memang luar biasa. Tapi beberapa Grandmaster dari keluarga Zhou telah mengorbankan umur mereka untuk membuat formasi ini. Di bawah tingkat pendekar suci, kau pasti mati. Hanya mengandalkan para sampah ini. Matilah kau, bocah. Trik murahan seperti ini, hancur dalam sekali serang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kau seorang pendekar suci. Tidak.
Bahkan pendekar suci pun tidak sekuat ini. Jangan-jangan kau adalah dewa bela diri. Beraninya kalian membunuh Bing Sue. Hari ini, aku akan membuat seluruh keluarga Zhou mati bersamanya. Ampuni aku, ini keluarga Chen. Keluarga Chen yang menyuruhku melakukannya. Keluarga Chen. Barang yang diinginkan keluarga Chen, beraninya kau merebutnya. Kau benar-benar cari mati. Benar, itu semua karena keluarga Chen. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kenapa keluarga Chen melakukan ini? Aku tidak tahu. Cari mati kau. Lin Xuan. Lin Xuan. Keluarga Chen tidak bisa disamakan dengan keluarga Yo. Mereka adalah keluarga terbesar di kota Jiang. Sekalipun ada 10 keluarga Yo digabungkan, masih tidak bisa menandingi satu keluarga Chen. Lalu kenapa? Bing Yu, nenekmu sudah kritis, dan di surat wasiatnya, saham perusahaan akan diserahkan kepada paman keduamu. Bagaimana bisa begini? Aku segera pulang. Grup itu adalah hasil jerih payah kakak. Aku tidak akan pernah membiarkan Su Yuanshan merebutnya. Berani mengincar peninggalan Bing Sue, keluarga Su Yuanshan sepertinya sudah bosan hidup. Nyonya besar Su. Kakak, ibu sudah membuat surat wasiat bahwa seluruh saham grup Su diserahkan kepadaku. Sekarang saatnya tanda tangan. Su Yuanshan, jangan coba-coba menipu kami. Wasiat ini pasti palsu. Asal tahu saja, nenek sendiri yang tanda tangan dan cap jempol. Ada bukti tertulisnya. Kau mau menyangkal? Mana mungkin? Kebetulan sekali kau sudah pulang. Posisi presiden grup mulai sekarang akan dipegang oleh Ming Hui. Cuma modal selembar wasiat, kau mau merebut kekuasaan. Lin Xuan, kau itu cuma orang luar. Apa hakmu ikut campur urusan keluarga Su? Selama itu menyangkut urusan Bing Sue, itu juga urusanku, Lin Xuan. Tak terkecuali keluarga Su. Beraninya kau memakai nama orang mati sebagai alasan. Kau tidak pantas mengatur-ngatur di keluarga Su. Aku tidak segan mengirimmu menyusul Bing Sue ke akhirat. Ada apa dengan wanita tua ini, Tuan Lin? Nyonya besar terkena serangan jantung karena terlalu syok. Ditambah lagi usianya sudah lanjut. Kau dengar itu, kan? Kalau bukan karenamu, Nyonya besar tidak akan berakhir begini. Sepertinya ada orang yang sengaja tidak ingin dia sadar. Keluar kau dari sini. Kau tidak berhak ikut campur urusan keluarga Su. Kau pikir aku sudi mengurusinya? Lin Xuan, tolonglah demi kakek. Selamatkan nenek. Tuan Besar Su. Lin Xuan, mulai sekarang, kau adalah bagian dari keluarga Su. Tuan Besar punya budi karena telah menampungku. Anggap saja kali ini aku membalas budinya di masa lalu. Tuan Lin, saya akan pergi ke paviliun Tianyi sekarang untuk memanggil tabib Dewali. Asalkan tabib Dewali turun tangan, Nyonya besar pasti bisa diselamatkan. Memangnya orang sepertimu bisa mengundang tabib Dewali? Tabib Dewali itu adik seperguruan Lin Xuan. Tabib Dewali itu adik seperguruanmu. Penyakit sepele seperti ini tidak perlu sampai merepotkan adik seperguruanku. Kalau tabib Dewali benar-benar datang, aku malah khawatir meracuni wanita tua bangka ini. Nantinya akan ketahuan. Sedangkan kau benar-benar pembual besar. Lin Xuan, beraninya kau mencelakai Nyonya besar. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Nyonya besar, Aku tidak akan melepaskanmu. Ayah, Lin Xuan itu sedang menyelamatkan nenek. Tapi darah yang dimuntahkan nenek, kenapa warnanya hitam? harimau buas saja tidak memangsa anaknya sendiri. Tapi kau berani-beraninya meracuni ibumu sendiri. Benar-benar lebih rendah dari binatang. Omong kosong, kau bilang aku yang meracuninya. Mana buktinya? Begitu Nyonya besar sadar, buktinya akan muncul dengan sendirinya. Memangnya kau bisa? Ibu, akhirnya ibu sadar juga. Nenek, sebenarnya siapa yang sudah meracuni nenek? Nenek cuma ingat
Tadi pagi paman keduamu membawakan semangkuk bubur. Katanya dia yang memasaknya sendiri. Setelah itu, aku sudah tidak ingat lagi. Su Yuanshan. Tega-teganya kau meracuni ibumu sendiri. Apa kau masih manusia? Kak, aku ini berniat baik. Untuk memulihkan kesehatan ibu, aku sama sekali tidak meracuninya. Benar, benar, benar. Nenek pasti sedang melantur karena sakit. Kalau kau tidak jujur, kupatahkan lehermu sekarang juga. Lin Xuan, lepaskan anakku. Aku mengaku, ayahku yang melakukannya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Dia bilang, asalkan nenek mati. Keluarga Su akan menjadi milik kami. Dasar anak durhaka. Ibu, aku benar-benar tidak melakukannya. Nenek, paman kedua bilang, surat wasiatmu, menyerahkan seluruh kekuasaan perusahaan kepada mereka. Apa? Aku bahkan belum membuat surat wasiat apapun. Sudah kuduga surat wasiat itu palsu. Ibu, aku salah. Dasar anak biadab, berani sekali kau. Mulai hari ini, kalian berdua bukan lagi bagian dari keluarga Su. Jangan pernah menginjakan kaki di rumah ini lagi. Ibu, tolong ampuni aku kali ini saja. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Enyah. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang untuk mematahkan kaki kalian sekarang juga. Sepertinya aku benar-benar sudah tua. Bing Yu, mulai hari ini, seluruh saham perusahaan sepenuhnya akan diwariskan kepadamu. Nenek, Lin Xuan. Dulu, wanita tua ini benar-benar buta karena telah meremehkanmu. Hari ini, kalau bukan karenamu, nyawaku pasti sudah melayang. Keluarga Su sangat berutang budi padamu. Seumur hidup pun tidak akan bisa terbayar. Aku melakukan ini demi menghormati mendiang Tuan Besar. Bagaimanapun juga, aku tetap harus berterima kasih karena kamu sudah turun tangan. Bing Sue juga sudah tiada selama beberapa tahun. Bing Yu, gadis ini, sudah saatnya untuk menikah. Biar nenek yang mengambil keputusan. Aku akan menikahkannya denganmu. Ibu, omong kosong apa yang ibu katakan? Mana bisa seperti itu? Kenapa tidak bisa? Lagi pula, Wan Wan selalu memanggil Bing Yu dengan sebutan mama. Menurutku ini sangat cocok. Ibu pasti sudah pikunnya. Aku tidak setuju dengan hal ini. HMPH, aku belum mati. Di rumah ini, aku masih berkuasa penuh. Urusan pernikahan Bing Yu, aku yang tentukan. Nenek. 3 hari lagi adalah peringatan kematian kakak. Apakah pantas nenek melakukan ini sekarang? Niat baik nenek sangat aku hargai, tapi dendam kematian Bing Sue belum terbalaskan. Saat ini, aku sama sekali tidak ada pikiran untuk hal itu. Hah? Lin Xuan, kamu memiliki ketulusan hati seperti ini. Bing Sue memang tidak salah pilih orang hanya saja. Sungguh menantu numpang yang penuh cinta dan setia. Chen Haoran, untuk apa kau datang ke keluarga Su ini? Kudengar ada yang menghabisi anjing peliharaan keluarga Chen. Sebagai tuannya, tentu saja aku harus datang, untuk melihat siapa yang punya nyali sebesar itu. Tuan muda Chen, itu dia orangnya. Kebetulan sekali kau datang, jadi aku tidak perlu repot-repot mencarimu. HMPH. Dalam 5 tahun sudah mencapai tingkat puncak Grandmaster. Kau memang punya sedikit kehebatan. Sayangnya, di hadapan keluarga Chen milikku, kau bahkan tak lebih dari seekor semut. Tian Ken dan Di Kue. Keduanya adalah mahaguru tingkat puncak. Jika mereka berdua bekerja sama, bahkan tahap setengah dewa bela diri pun akan sulit menahannya. Nyonya tua, kau lumayan berwawasan juga rupanya. Kalau begitu, nikahkan cucumu denganku. Maka aku akan membiarkan keluarga Su tetap hidup. Bing Yu kami bisa menikah dengan keluarga Chen. Itu adalah berkah dari 8 kehidupannya. Keluarga Su kami bahkan merasa sangat tersanjung. Mana mungkin kami menolaknya. Tuan muda Chen menyukai Bing Yu. Itu adalah kehormatan besar bagi keluarga Su kami. Ayah, ibu, kalian benar-benar keterlaluan. Gadis bodoh. Kamu tahu apa? Keluarga Chen adalah keluarga nomor 1 di kota Jiangcheng. Kalau kamu menikah ke sana, seumur hidupmu, kamu akan menikmati kekayaan yang tidak ada habisnya. Sampai mati pun aku tidak mau menikah dengannya.
Bagus. Kalau begitu, aku akan menghabisi seluruh keluarga Su hari ini juga. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Chen. Ibu. Kematian kakak ada hubungannya dengan keluarga Chen. Tapi sekarang, kalian malah memaksaku menikah dengannya. Kakakmu sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kita yang masih hidup harus terus melangkah maju, kan? Apa kamu mau seluruh keluarga kita mati bersamamu? Aku lebih baik mati daripada harus menikah dengan binatang dari keluarga Chen itu. Hah, dasar tidak tahu diuntung. Hari ini, aku ingin lihat bagaimana kau akan menghabisi keluarga ini. Hanya orang sepertimu berani sok pahlawan untuk keluarga Su. Kalau kau membuat Tuan Muda Chen marah, apa kau sanggup menanggung akibatnya? Tuan Muda Chen, si Lin Xuan ini, sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Benar, keluarga Su kami tidak pernah mengakuinya sebagai menantu benalu. Berisik. Ah. Hah. Karena kau sudah tidak sabar ingin mati, maka akan kukabulkan permintaanmu. HMPH. Boleh juga kemampuanmu, tapi kau terlalu meremehkan Tian Candy K. Ini adalah formasi kecapi penakluk iblis milik Tian Candy K. Satu serangan ini, bahkan seorang semi pendekar suci pun harus menghindar. Bocah, ajalmu sudah tiba. Dalam waktu 5 tahun, bagaimana bisa kau menjadi sekuat ini? Bakatmu memang tidak main-main. Tapi aku, Chen Haoran, berhasil menembus tingkat Maha Guru dalam 3 tahun. Dan setengah tahun yang lalu, aku sudah mencapai semi pendekar suci. Memang pantas dipanggil Tuan Muda. Masih sangat muda tapi sudah menjadi semi pendekar suci. Benar-benar naga di antara manusia. Lin Xuan berani mencari gara-gara dengan Tuan Muda Chen. Hari ini, dewa manapun takkan bisa menyelamatkanmu. Semi pendekar suci di mataku tak lebih dari seekor semut. Dasar cari mati. Bajingan cilik. Kali ini kau pasti mati. Hahaha. Musnahlah. Bagaimana mungkin? Aku ini seorang semi pendekar suci. Kau berani menghancurkan kultivasi pendekar suciku. 3 hari lagi adalah hari peringatan kematian istriku, Su Bingsui. Di hari itu, aku mau kau dan ayahmu bersujud dan minta ampun di depan batu nisannya. Karena kalian kembali untuk mencari mati, maka akan kukabulkan. Lin Xuan, menantuku. Aku yang salah, tolong ampuni aku. Mulai detik ini, kalau kalian berani macam-macam lagi, nasib Su Yuanshan akan menjadi nasib kalian juga. Apakah seperti ini rasanya dilindungi? Paman Li, apakah kultivasiku masih bisa dipulihkan?
Fondasi tenaga dalam Tuan Muda sudah dihancurkan paksa oleh bocah itu. 7 titik urat nadi terputus. Pusat energi di Dantian juga hancur lebur seperti pasir. Hah! Aku akan menyuruh ayahku untuk mencabik-cabik bocah keparat itu. Tuan Muda, Tuan Besar saat ini sedang fokus menembus tingkat dewa bela diri. Bagaimana kalau kita bahas lagi beberapa hari ke depan? Sehari pun aku tidak mau menunggu. Paman Li, ilmu Feng Shui-mu kan sangat sakti. Apa ada cara untuk menghabisi bocah itu? Kekuatan si Lin Xuan itu. Dengan formasi Feng Shui-ku, sama sekali tidak bisa menandinginya. Kecuali kalau guruku datang ke sini. Tapi saat ini guruku juga sedang mengasingkan diri. Masa kita biarkan saja bocah itu? Tuan Muda, tenanglah. Aku punya sebuah rencana. Tidak perlu Tuan Besar atau guruku yang turun tangan. Kita bisa meminjam tangan orang lain untuk melenyapkan Lin Xuan secara sah. Rencana apa itu? Aku dan Sekte Tiang Xuan, murid utamanya yang bernama Chu Tian, pernah bertemu satu kali. Orang itu adalah Maha Guru Feng Shui. Dia paling benci melihat ilmu sesat mencelakai orang. Aku bisa pergi ke desa Mang yang sedang dibongkar oleh keluarga Su dan memasang formasi iblis jahat di sana. Dalam waktu kurang dari setengah hari, tempat itu akan dipenuhi mayat yang bergelimpangan dan aura kebencian yang membumbung tinggi. Nanti, kalau ada korban jiwa di desa Mang, Lin Xuan pasti akan datang untuk memeriksanya. Aku tinggal melapor saja pada Chu Tian. Kalau ada yang menggunakan ilmu sesat Feng Shui untuk membunuh, Chu Tian pasti tidak akan tinggal diam. Taktik pinjam tangan orang yang luar biasa. Desa Mang itu memang sedang dilanda kekacauan. Tindakan Lin Xuan mencelakai orang di sana akan terlihat sangat masuk akal. Nanti, Lin Xuan tidak akan bisa membela diri lagi. Dia pasti akan mati dibunuh oleh Chu Tian. Lin Xuan, besok aku akan membuat nyawamu hancur berkeping-keping. Ayah, Ibu, kalian akhirnya berbaikan. Setelah ini, apa kalian sudah bisa memberiku adik laki-laki dan perempuan? Wan Wan, jangan bicara begitu. Wan Wan. Papa dan Mama cuma sayang sama Wan Wan, ya kan? Sebenarnya aku tahu kalau aku ini sakit. Waktu di rumah sakit, Dokter Zhao bilang, katanya nyawaku sudah tidak tertolong. Aku takut. Aku takut kalau suatu hari nanti aku benar-benar pergi. Nanti tidak ada lagi yang menemani Papa dan Mama. Wan Wan, penyakitmu itu sudah sembuh total. Kamu tidak akan pernah pingsan lagi. Benarkah? Kapan Papa pernah bohong sama kamu? Wah, senangnya. Kalau begitu, aku mau bersama Papa dan Mama. Bersama-sama seumur hidup. Nona Su, gawat. Ada orang meninggal di desa Mang. Kok bisa ada yang meninggal? Saya juga kurang tahu. Tiba-tiba ada beberapa orang yang jatuh dan kejang-kejang. Lalu mulut mereka berbusa. Saya akan ke sana sekarang. Aku ikut denganmu. Wan Wan yang pintar. Tunggu Papa dan Mama pulang di rumah, ya. Tuan Lin. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Memangnya apa lagi? Dasar maling, teriak maling. Siapa yang Anda sebut maling teriak maling? Cih. Bukankah ini rencana busuk keluarga Su kalian, yang sengaja menjebak demi merebut desa Mang, kan? Perusahaan Su kami selalu membebaskan lahan, dengan cara yang sah dan legal. Tidak sepicik grup Qiangsheng kalian itu. Sudah ada korban jiwa begini, kalian masih berani mengelak. Dialah yang sudah menghancurkan rumah kita. Arg. Apa kalian sudah tidak peduli lagi sama hukum? Hah, kami kan sudah setuju untuk digusur. Kenapa kalian masih saja menindas kami? Sejak pagi tadi sudah tergeletak di sini. Aku akan membuat kalian semua membayar dengan nyawa. Urusan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Siapa yang mau percaya? Haha. Chen Haoran, ini pasti ulahmu, kan? Hei, jangan sembarangan bicara ya. Ini kan wilayah keluarga Su. Apa urusannya denganku? Sudah kubiarkan kau hidup 3 hari lagi. Kau benar-benar cari mati. Yang akan mati hari ini adalah kau.
Tunggu saja sampai Master Chu datang. Begitu dia tahu kau memakai ilmu hitam untuk mencelakai orang, dia pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Master Chu, kau kenal dengannya? Hahaha. Tentu saja. Master Chu adalah teman baikku. Aku pernah mendengar nama besar Master Chu. Kabarnya, dia masih sangat muda. Tapi hanya dengan ilmu Feng Shui-nya, dia berhasil membuat sebuah keluarga yang hampir hancur. Menjadi keluarga terpandang di kota Jiang. Bahkan keluarga Chen pun sangat segan padanya. Kalau dia benar-benar termakan omongan Chen Haoran. Tenang saja, dia tidak sebodoh itu. Tapi, caramu meminjam tangan orang lain untuk membunuh, benar-benar membuatku marah. Bocah sombong. Bagaimana mungkin kau sekuat ini? Paman Li. Tidak tahu diri. Ah. Master Chu sudah datang, hahaha. Ini adalah hari kematianmu. Master Chu, saya sudah lama menunggu Anda. Saya, Chen Haoran, memberi salam pada Master Chu. Kumohon, Master Chu, turun tanganlah. Basmi praktisi ilmu hitam ini. Master Chu, kenapa Anda memukul saya? Bocah inilah yang mencelakai orang dengan ilmu hitamnya. Kau bilang dia memakai ilmu hitam. Benar, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tolong segera habisi dia. Bunuh kultivator sesat ini di tempat. Omong kosong. Jelas-jelas kalian yang ingin menjebaknya. Bai Ge bisa bersaksi. Kalau bukan karena Tuan Lin, aku pasti sudah mati tadi. HMPH, aku ini anggota Sekte Tao. Mana mungkin aku memutarbalikkan fakta. Kalian melindungi kultivator sesat. Benar-benar niat yang keji. Anggota Sekte Tao, apa kau pantas? Master Chu. Jangan dengarkan alasan mereka. Junior ini bersedia menjamin dengan nama baik keluarga Chen. Dialah kultivator sesatnya. Tolong segera bertindak, dan kembalikan kedamaian di kota Jiang. Kurang ajar, kalau adik seperguruanku adalah kultivator sesat. Lalu aku ini apa? Adik seperguruan. Master Chu. Bagaimana mungkin bocah ini adalah adik seperguruan Anda? Apa Anda tidak salah orang? Lancang. Hubunganku dan adikku sudah seperti saudara kandung. Mana bisa orang rendahan seperti kalian mengadu domba kami? Cih. Lin Xuan memberi salam, kakak pertama. Haha, adikku. Lama tidak berjumpa. Chu Tian Master yang bahkan membuat keluarga Chen harus bersikap sangat hormat padanya. Ternyata adalah kakak seperguruan Lin Xuan. Bagaimana mungkin kau ini, adik seperguruan Master Chu? Mana mungkin kau pantas? HMPH. Adik seperguruan dari seorang Chu Tian, tidak butuh penilaian dari orang sepertimu. Menggunakan ilmu sesat untuk mencelakai orang, dan masih mencoba memfitnah Li Xuanji. Apa kau sudah bosan hidup? Master Chu, aku mengaku salah. Tolong, demi kerasnya jalan kultivasi ini, ampuni nyawaku. Kultivator sesat sepertimu, pasti akan kuhabisi setiap kali aku melihatnya. Guruku adalah Master Kurong. Kalau kau berani membunuhku, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Master Kurong, Zhao Kurong. Bagaimana kau bisa tahu nama asli guruku? Cih. Kakak senior Lin, tolong bantu aku bicara pada guru. Maafkan aku. Aku tidak seharusnya turun gunung diam-diam, untuk mengubah nasib orang dengan Feng Shui demi uang. Aku tahu aku salah. Adik seperguruan, aturan sekte tetaplah aturan. Mulai sekarang, kau dikeluarkan dari sekte Tian Xuan. Cepatlah pergi. Tak kusangka setelah bertahun-tahun berlalu, orang itu masih belum juga bertobat. Zhao Kurong. Kebetulan sekali aku sedang mencarinya. Tak kusangka kau adalah muridnya. Kau untuk apa kau mencari guruku? Membersihkan sampah sekte. Formasi Yinsa aktif. Hari ini, biarpun aku harus mengorbankan kultivasiku, Kalian harus membayar harganya. trik murahan. Hah. Hah, Padahal ini adalah
Formasi Jiu Yuyinsa yang diwariskan oleh guruku. Bagaimana mungkin kau bisa mematahkannya semudah itu? Formasi milik Zhao Kurong, mana layak disebut formasi di hadapanku? Mereka kabur. Baguslah, kita bisa menggunakan mereka untuk memancing Zhao Kurong keluar. Sekarang, bahkan untuk berada di dekatnya saja, aku sudah tidak pantas. Sebelumnya aku masih sempat berhayal bisa bersamanya. Benar-benar konyol. Ternyata Cutian itu adalah kakak senior Lin Xuan. Sialan. Tuan muda Chen, tidak perlu marah. Guruku sedang berada di bawah lembah ini. Masih berani mengejar kemari. Disinilah kuburan kalian. Hanya mengandalkan gurumu yang bersembunyi di bawah tanah dan pengecut itu. Ini adalah tempat di mana dulu kakakku berebut tanah ini dengan keluarga Chen. Cih. Sayang sekali kakakmu tidak tahu diri. Dia bersikeras mempertahankannya. Sekarang dia sudah mati. Tanah ini sudah lama menjadi milik keluarga Chen kami. Di bawah sini, seharusnya ada sebuah nadi naga. Nadi naga. Energi buminya memudar, dikelilingi oleh punggung pegunungan, dengan aliran air yang tersembunyi. Seharusnya ini adalah tanah suci yang membawa berkah. Tapi sekarang energi buminya berbalik, nadi spiritualnya mengering. Energi kebencian malah membanjiri tempat ini. Jelas sekali tempat ini telah diubah menjadi nadi yin. Cih, memangnya kenapa? Kalian menggunakan ilmu hitam Feng Shui untuk mencelakai orang-orang. Kalian diam-diam mengubah nadi naga menjadi nadi yin. Hari ini, aku akan menghabisi kalian. Murid memohon agar guru keluar dari pertapaan. Cutian, kau benar-benar seperti hantu yang terus mengganggu. Muridmu, Li Xuanji, menyambut guru keluar dari pertapaan. Junior Anda, Chen Haoran, memberi hormat kepada Master Kurong. Tolong tegakkan keadilan untuk saya, Master. Cutian. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kau masih saja bersikap sok suci. Zhao Kurong. Guru hanya mengusirmu dari perguruan. Beliau tidak menghancurkan kultivasimu. Tapi kau sama sekali tidak bertobat. Malah bertindak semakin keterlaluan. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Hahaha. Selama bertahun-tahun ini aku telah memurnikan nadi naga. Kekuatanku sudah jauh berbeda dari yang dulu. Kau bukan tandinganku. Kalau begitu, mari kita buktikan seberapa jauh kau telah berkembang selama ini. HMPH. Cuma segini. Lin Xuan. Apa Master Chu bisa mengalahkannya? Dulu saat masih di gunung. Ilmu spiritual Zhao Kurong diajarkan langsung oleh kakak senior, Lin Xuan. Sekarang keadaannya sudah berbeda. Setelah Master Kurong selesai membereskannya, selanjutnya yang akan mati adalah kau. Jika kakak senior tidak bisa menang, tentu saja aku yang akan turun tangan untuk membereskan kekacauan ini. Tapi, kakak seniorku sudah berkultivasi selama puluhan tahun. Zhao Kurong itu tidak ada apa-apanya. Bocah sombong. Master Kurong. Kalah. Sekarang baru tahu rasa takut. Selanjutnya giliranmu.
Bagaimana mungkin kekuatanmu bisa sehebat ini? Kau benar-benar berpikir dengan menguasai sebuah nadi naga. Kau sudah tak tertandingi. Matilah kau. Chu Tian. Kau benar-benar ingin menghabisi semuanya. Hari ini aku akan membersihkan sekte atas nama guru. Sudah sepantasnya aku melakukannya. Kau pikir dengan ilmu cetekmu itu, kau bisa menaklukkanku? Masih punya kartu as lain, tunjukkan saja semuanya. Ini semua karena kau yang memaksaku. Hari ini akan kubuat nadi gelap ini meledak sepenuhnya. Biarkan energi jahat menelan semuanya. Dalam radius 100 mil, takkan ada yang tersisa hidup. Seluruh kota Jiang akan berubah menjadi kota hantu. Kota Jiang, ada jutaan orang yang tinggal di sana. Bukan cuma itu. Di bawah aliran energi gelap ini, Masih tersegal seekor naga siluman, yang sebentar lagi akan menjadi naga sejati. Biar kulihat, Chu Tian, apa kau sanggup menyegelnya? Hahaha. Lin Xuan, Chu Tian, kalian semua akan mati di sini hari ini. Cuma seekor belut lumpur. Lin Xuan, dulu aku memohon padamu untuk membelaku di depan guru. Tapi kau malah pura-pura tidak tahu. Hari ini, saat naga siluman itu bangkit, Nyawamulah yang pertama kali akan diambil. Zhao Kurong, kau benar-benar sudah gila. Aku memang sudah gila sejak lama. Hahaha. Sejak hari di mana kalian mengusirku dari perguruan, Aku sudah bersumpah. suatu hari nanti, aku akan membuat seluruh sekte Tiang Xuan Berlutut di bawah kakiku. Monster yang mengerikan sekali. Hahaha. Tenang saja, kakak senior. Biar aku yang mengurus binatang ini. Baik, Aku yang akan menyegel aliran energi gelapnya. Gra Aar. Hari ini, akhirnya aku kembali bebas dan melihat cahaya. Aku akan menjadikanmu sebagai hidangan pembuka, lalu melahap jutaan jiwa manusia di kota Jiang. Cuma cacing panjang saja. Besar juga mulutmu. Dasar semut, mati kau. Binatang sialan. Hati-hati. Lin Xuan, hari ini adalah hari kematianmu. Semut rendahan, kau telah membuatku marah. Hanya seekor cacing besar. Beraninya kau menggonggong di hadapanku. Hari ini, akan kubuat kau musnah menjadi abu, dasar binatang buas. Tidak. Aku tidak terima. Tidak mungkin. Padahal itu siluman ular yin yang hampir menjadi naga. Dia malah membunuhnya hanya dengan satu serangan. Adik seperguruan, Astaga. kekuatanmu yang sekarang, jauh lebih hebat dariku, ya. Cih, kau benar-benar membuatku terkejut. Tapi, ini belum seberapa, ada hadiah besar yang akan kuberikan pada kalian. Aura kebencian yang sangat pekat, ini adalah hasil tempaan dari 999 jiwa orang yang mati penasaran. Bangkitlah, siluman ular, berubahlah menjadi naga. Siluman ular menjadi naga. Chu Tian, Lin Xuan, hari ini, bahkan jika kalian mengumpulkan seluruh anggota sekte Tian Xuan, kalian tidak akan bisa melukainya sedikit pun. Hahaha. Lin Xuan,
Kau masih berhayal menyuruhku bersujud dan memohon ampun di depan makam mendiang istrimu itu. Besok adalah hari peringatan kematian Su Bingsui. Maka hari ini akan menjadi hari peringatan kematianmu. Hanya seekor cacing besar. Beraninya kau bertingkah di hadapanku. Semut rendahan, beraninya kau melukaiku. Kau akan menjadi tumbal pertamaku, setelah aku berubah menjadi naga. Cih, cuma kau. Lancang. Hari ini akan kutunjukkan padamu, apa itu naga sejati. HMPH. Hanya bayangan ilusi dari energi Ki. Berani-beraninya kau bandingkan dengan naga sejati. Matilah. Adik, kekuatanmu saat ini sudah melampaui kakak, ya? Tidak. Bagaimana mungkin? Monster macam apa dia sebenarnya? Bahkan naga pun berhasil dia tebas. Hanya dengan kekuatan segini, kau bermimpi bisa memakanku. Ingin aku mati? Tidak semudah itu. Rohku sudah masuk ke dalam tubuhnya. Aku akan bangkit kembali melalui tubuhnya. Kau tidak akan bisa membunuhku. Hahaha. Mati kau. Pengkhianat perguruan. Mati. Adik, aku akan mencari adik bungsu untuk menyelamatkannya. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku akan menunggu sampai besok, dan memaksamu bersujud minta maaf pada Bingsui, baru setelah itu kau boleh mati. Menyuruhku bersujud pada orang mati. Kau pikir seluruh keluarga Chen sudah habis, ya? Jimat ini hanya bisa menekan rohnya untuk sementara. Jika dipaksa keluar, itu akan ikut merobek jiwanya. Biar aku yang coba. Adik, bagaimana hasilnya? Aku sudah menyegel roh jahat itu dengan jarum emas. Tapi jika tidak dibasmi sampai ke akarnya, cepat atau lambat pasti akan menyerang balik. Dan saat itu terjadi, akibatnya bukan cuma sekadar koma lagi. Apa ada cara untuk menyembuhkannya sampai tuntas? Caranya sebenarnya ada satu. Apa itu? Esensi naga yin beraliran yin murni, sedangkan kakak senior memiliki tubuh dewa bela diri, beraliran yang murni dan sangat kuat. Penyatuan yin dan yang, barulah bisa menyingkirkannya sampai tuntas. Apa? Adik junior. Apa hanya ini satu-satunya cara, kakak senior? Hanya energi yang milikmu yang bisa meleburkan esensi naga yin itu sepenuhnya. Cara lainnya sama saja dengan merenggut nyawa kakak ipar. Kalian keluarlah dulu. Kakak senior harus jaga stamina ya. Sifat naga itu tak pernah puas. Jadi, minta dihajar ya. Paman Li, ibuku tidak apa-apa, kan?
Ibumu baik-baik saja, tapi kamu tidak boleh mengganggu ayah dan ibu, ya? Apakah ayah dan ibu sedang membuatkan adik bayi untukku? Lin Xuan, kita melakukan ini. Bukankah kita terlalu bersalah pada kakak? Hari ini aku akan menjelaskannya pada Bing Sui. Aku juga akan memberitahunya. Kalau aku akan menikahimu. Kamu bilang apa? Aku harus bertanggung jawab padamu. Kecuali kalau kamu tidak mau menikah denganku. Anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Bing Yu. Kamu juga tidak mau kan kalau Wan Wan punya ibu tiri? Coba saja kalau berani. Ayah, ibu. Apa kalian sudah selesai membuatkan adik bayi untukku? Apa aku sudah boleh masuk? Ini semua salahmu. Ayo masuk, Wan Wan. Di mana adik-adik? Ibu? Ibu sembunyikan adik-adik di mana? Anak ini bicara apa sih? Mana bisa punya adik secepat itu? Aku pergi beli bunga dulu ya. Semasa hidupnya, Bing Sui paling suka bunga baby's breath. Lu Bei. Lin Xuan, bukannya kau menyuruhku berlutut pada istrimu yang sudah mati itu? Aku sudah sampai. Kalau kau terlambat, aku akan mengirim istri dan anakmu menyusul istrimu yang sudah mati itu. Cari mati kau. Wan Wan, jangan takut. Ayah akan segera datang. Ibu, aku tidak takut. Ayah pasti datang menghajar orang jahat. Menghajar orang jahat. Hari ini adalah hari kematian keluarga kalian. Biar kulihat hari kematian siapa ini sebenarnya. Ayah, Maju sini dan hadapi kematianmu. ah ah ah, ah ah ah. Ibu, lepaskan ibuku. Lin Xuan, berlutut kau. Atau aku akan mencekiknya sampai mati. Kusuruh kau berlutut. Memangnya kau pantas? Kalau begitu, bawa pulang saja mayatnya. Ayah, kau hebat sekali. Wan Wan, pergi ke ibu dulu ya. Berlutut, bersujudlah. Lin Xuan, ayahku akan segera keluar dari pertapaannya. Dia tidak akan melepaskanmu. Mati saja kau. Siapa yang berani membunuh anakku? Ayah, Cepat selamatkan aku. Baguslah kau datang. Biar aku tidak perlu repot mencarimu lagi. Dulu cuma menantu numpang di keluarga Su. Sekarang rupanya kau sudah bertambah kuat. Ya sudahlah. Hari ini aku akan langsung mengirimmu menyusul Su Bingsui. Memangnya kau pantas menyebut nama istriku? Hari ini aku tidak hanya akan membunuh anakmu, tapi juga menuntut balas semua hutang lama dan baru. Ayah, cepat bunuh orang ini. Kemampuan segini berani mengaku pendekar suci. Cih, Tidak, tidak mungkin. Ayahku ini pendekar suci. Sebenarnya kau ada di tingkat apa? Bagaimana mungkin satu serangan pun tidak sanggup aku tahan? Pendekar suci. Di hadapanku, kalian hanyalah semut. Aku tidak percaya.
Hancurlah. Bahkan kekuatan yin dan yang tidak bisa melukaimu. Kau ada di tingkat dewa bela diri. Dewa bela diri negara Xia sebelumnya, muncul 1000 tahun yang lalu. Keluarga Chen rupanya sudah memancing amarah, seorang dewa bela diri. Bersujud, atau mati. Aku bersujud. Dulu aku dibutakan oleh keserakahan, memaksamu menyerahkan tanah nadi naga. Aku salah. Dewa Lin, kami sudah bersujud, kami juga sudah memohon. Kumohon pada Anda. Lepaskanlah kami ayah dan anak ini. Melepaskan kalian. Aku ingin kalian mati, untuk meminta maaf langsung pada Bing Sui. Mama, kenapa Mama menangis? Tidak apa-apa. Mama cuma merasa bahagia. Kakak, kami sudah membalaskan dendamu. Wan-Wan, berlututlah. Mama, kenapa Wan-Wan harus berlutut ya? Karena orang yang ada di hadapanmu ini, juga mamamu. Panggil dia Mama. Mama. Bing Sui. Orang-orang yang mencelakaimu, semuanya sudah aku kirim ke neraka. Kamu tenang saja. Mulai sekarang aku akan menjaga Wan-Wan dengan baik, dan juga Bing Yu.